Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang determinan dan inverse matriks. Yang akan kita bahas determinan matriks berordo 2x2, determinan matriks berordo 3x3. Yang pertama akan kita bahas yaitu yang berordo 2x2 dahulu. Misalkan ada matriks A, matriksnya adalah matriks apa ini? Ini adalah matriks persegi dengan ordo 2x2, jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya ada 2. Nah, untuk notasi determinan maka dia notasinya seperti ini. Jadi seperti mutlak A gitu ya. Determinan A berarti notasinya seperti ini. Maka kalau ada notasi seperti ini dan diketahui sebuah matriks, kemudian suruh menentukan seperti ini, maka disuruh menentukan determinan. Jadi determinannya seperti apa untuk matriks berordo 2x2, yaitu A dikali D dikurangi B dikali C. A dikali D ini yang arah kanan dikurangi yang arah kiri. Jadi dia bernilai positif yang arah kanan, kemudian bernilai negatif untuk yang arah kiri atau dikurangi. Atau kalau untuk memudahkan kalian menghafalnya untuk determinan seperti ini. Jumlah perkalian arah kanan dikurangi jumlah perkalian arah kiri. Jadi jumlah perkalian arah kanan dikurangi jumlah perkalian arah kiri. Atau untuk kalau memudahkan, siapa tahu nanti di elemen matriksnya ini yang B atau C ini negatif, jadi kalian harus lebih teliti. Akan lebih bagus kalau menggunakan tanda kurung. Jadi nanti akan jelas seandainya B atau C nya ini negatif, maka ada tanda negatif di sini, kemudian dikalikan lagi di luarnya, jadi tidak tertukar. Kemudian ini contohnya, jika ada matriks A elemennya 1, 2, 3, 4, maka determinannya adalah 1 dikali 4 yang arah kanan dikurangi 2 kali 3 yang arah kiri, maka jawabannya negatif 2 gitu ya. Sekarang kita belajar di determinan matriks berordo 3x3. Untuk yang ordo 3x3 seperti ini, matriksnya berordo 3x3, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Maka determinannya adalah sama, notasinya tetap ya pakai tanda mutlak seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang tadinya matriksnya berordo 3x3 itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka kolom kedua ini, kolom yang ini, kolom yang ini, taruh lagi di sebelahnya. Taruh lagi di sebelahnya, kemudian kalian kalikan yang jumlah perkalian arah kanan dikurangi jumlah perkalian arah kiri. Ini yang pertama A, E, I. Yang kedua BFG, yang ketiga CDH. Kemudian yang arah kirinya dia bertanda negatif, CEG, AFH, BDI. Atau kalau kalian bingung nanti seperti yang saya bilang tadi, bahwa jumlah perkalian yang arah ke kanan dikurangi jumlah perkalian yang arah ke kiri. Maka misalkan A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H tutup kurung dikurangi C, E, G ditambah A, F, H dikurang B, D, I. Ini kenapa seperti ini? Untuk menghindari kalau ada elemen-elemen matriks yang bertanda negatif. Jadi kalau nanti pada saat sudah mengalihkan, takutnya kalian bingung, jadi buat saja kurung seperti ini. Atau kalau lebih paham yang begini juga boleh, karena sebenarnya intinya sama. Ini kan tanda kurangnya di luar, baru di sini ditambah. Positif dikali negatif ya tetap negatif. Positif dikali negatif ya, positif dikali negatif ya tetap negatif, seperti itu. Sama saja, tapi akan lebih mudah kalau menggunakan tanda kurung. Jadi mana-mana yang dikalikan tandanya akan kelihatan gitu. Contoh, ada matriks B 1, 2, 3, elemennya tersebut, kemudian disuruh menentukan determinan. Maka dua kolom pertamanya kita taruh atau kita letakkan di sampingnya sini. Ya kan, 141, 235, 235. Kemudian carilah yang arah ke
kiri, arah ke kanan terlebih dahulu. Kemudian 1 1 3 4 2 2 1 3 4 5 ya kan. Kemudian yang arah ke kiri 3 3 1, tandanya kurang, 1 2 5. Kemudian 2 4 4. Jumlahnya berapa? Maka determinannya adalah 25 gitu. Oke. Sekarang kita akan belajar, yaitu kita tadi sudah determinan. Maka dari determinan itu kita bisa tahu. Jadi berdasarkan jenis determinannya tadi, matriks itu digolongkan jadi 2. Namanya kalau determinannya sama dengan 0, maka dia adalah matriks singular. Atau kalau dia determinannya tidak sama dengan 0, maka dia disebut matriks non singular. Gitu ya. Kemudian untuk sifat-sifat determinan matriks kalian bisa pelajari, silahkan kalian cari referensi buku yang lain. Kemudian sekarang kita belajar ke selanjutnya, yaitu inverse matrix. Jadi inverse matrix itu ada kaitannya dengan determinan matriks. Rumusnya silahkan diperhatikan. Untuk yang berordo 2x2, maka jika A, B, C matriksnya, maka determinannya adalah jadi rumusnya determinan ini sebenarnya untuk yang berordo 3x3 tulis seperti ini. Jadi notasinya untuk inverse itu adalah A pangkat negatif 1, berarti itu inverse matriks A. Jadi kalau misalnya ada B pangkat negatif 1, berarti artinya inverse matriks B. Maka dicarilah dengan rumus 1 per determinan A dikali A join A. Kemudian untuk yang berordo 2x2, jadi langsung seperti ini saja. 1 per determinan, berarti kan determinan AD dikurangi BC arah kanan dikurangi arah kiri, AD dikurangi BC dikali matriksnya tetap D. Di sini berubah ya. Tadinya kan A B C begini seperti ini. Jadi sekarang di sini D, di sini negatif B, di sini C, di sini A. Maka untuk menghafalnya, yang arah kanan ditukar arah kiri dikali negatif. Untuk yang berordo 2x2, jadi arah kanan ditukar, D sama A ditukar tempat tanpa mengubah tandanya. Kemudian kalau yang arah kiri tidak usah ditukar tapi dikalikan dengan negatif 1 gitu. Dengan syarat determinan AD dikurang BC tidak boleh sama dengan 0. Maka A merupakan matriks singular. Matriks A tidak mempunyai inverse. Artinya apa? Jadi kalau determinannya itu 0, maka kan di sini 1 per 0. 1 per 0 ya tidak boleh. Tidak ada penyelesaian atau tidak terdefinisi. Maka dengan syarat determinannya itu harus lebih dari 0 atau kurang dari 0 boleh, yang jelas dia tidak boleh sama dengan 0 agar inverse-nya bisa terdefinisi. Contoh soal. Diketahui matriks A dengan elemennya seperti ini, maka tentukanlah inverse-nya atau inverse matriks A. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu apa? Tadi kan sudah diketahui rumusnya, 1 per determinan dikali A join tadi. Karena ini berordo 2x2, maka yang arah kanan ditukar, yang arah kiri dikalikan negatif. Langsung saja kita cari determinannya. 2 dikali 6 12 dikurangi negatif 2 dikali 1, berarti wah di sini salah ya. Negatif 2 dikali 1, seharusnya di sini ada negatif. Jadinya di sini dikurang negatif 2, maka di sini seharusnya bukan 10 tetapi
14, karena negatif ketemu negatif positif. Setelah dapat determinannya, maka di sini karena ini salah, jadi sebenarnya dia berapa? 1/14 gitu ya. Jadi ini sebenarnya 1/14. Yang arah kanannya ini salah, karena salah determinannya. Yang arah kanan ditukar, 6 dengan 2 ditukar. Kemudian yang arah kirinya dikalikan negatif, negatif 2 dikali negatif maka positif. Kemudian yang 1 dikalikan negatif 1 maka jawabannya negatif 1. Nah, kalau ada penyelesaian bisa seperti ini sudah selesai, atau kalau mau dilanjutkan lagi juga boleh. Bagaimana? Jadi langsung dikalikan ke dalamnya. 1/14 dikalikan ke setiap elemen matriks yang ada di dalam sini. Jadi berapa? Kita kalikan semua sampai ke dalam. 6/14, 2/14, negatif 1/14, 2/14. Sampai sini apakah sudah selesai? Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita sampai mendapatkan nilai yang paling sederhana. Tapi kalau misalkan nanti di soal atau pilihan ganda menyajikan optionnya atau pilihannya sampai di sini saja, ya tidak apa-apa, sah-sah saja gitu ya. Jadi di sini bisa disederhanakan, bisa dibagi sama-sama dibagi 2. Maka jawabannya berapa? 3/7, 1/7. Di sini ketinggalan. Ini tidak bisa lagi, negatif 1/14, di sini 1/7. Gitu, sampai sini juga sudah boleh. Selesai, paling sederhana. Ini salah ya. Ini tadi kesalahannya ada di sini. Jadinya ini salah, jadi kita pakai yang ibu tuliskan di tinta merah ini. Kemudian kita ke contoh soal. Untuk ini, diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Jika matriks D sama dengan A ditambah B, maka tentukanlah inverse matriks D. Jika matriks E sama dengan AB, tentukanlah inverse matriks E. Jika matriks K sama dengan B transpos dikurang C, maka disuruh menentukan apa? Inverse-nya. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Jika matriks D sama dengan A ditambah B, maka tentukanlah inverse matriks D. Apa yang kita pertama lakukan? Matriks A-nya diketahui, matriks B-nya diketahui dari soal. Kemudian matriks D-nya belum diketahui, maka kita selesaikan dulu. D itu apa? D adalah A ditambah B. Selesaikan dulu. Jumlahkan matriksnya. Ingat, penjumlahan matriks adalah bisa dilakukan apabila ordonya sama, dan penjumlahan matriks adalah menjumlahkan setiap elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Negatif 1 ditambah 0, 5 ditambah 8, 3 ditambah 5, 4 ditambah negatif 3. Maka didapatkan matriks D itu adalah negatif 1, 13, 8, 1. Kemudian sudah dapat matriks D-nya, karena berdasarkan rumus inverse itu pakai determinan 1 per determinan seperti itu ya. Maka buat negatif 1 dikali 1, negatif 1, 13 dikali 8, negatif 104, maka jawabannya negatif 105 determinannya. Kemudian kita langsung buat, kita masukkan ke dalam rumus inverse. Determinannya sudah dapat, maka inverse-nya adalah 1 per determinan, determinannya 105. Kemudian jangan lupa bahwa matriks pertamanya adalah ini ya, ditukar, yang arah kanan ditukar, yang arah kiri dikalikan dengan negatif, maka jawabannya
Negatif 1/5 dikali 1 min 13 min 8 min 1. Seperti itu. Kemudian sekarang ini inverse matriks berordo 3 kali 3. Jika ada matriks A itu ya, ordonya 3 kali 3, elemennya A, B, C sampai I, kemudian disuruh menentukan inversenya, maka sama rumusnya, yaitu 1 per determinan matriksnya dikali dengan adjoin. Tapi yang membedakan di sini adalah yang tadi berordo 2 kali 2 dan di sini berordo 3 kali 3. Maka penyelesaian juga berbeda cara menghitungnya, mencari determinannya juga. Ini. Nah, determinannya tadi sudah tahu ya, yang ditambahkan 2 kolom ke sampingnya. Kemudian di sini adjoinnya. Ini adalah adjoinnya. Apa itu? Jadi setiap determinan ini nanti adjoin ini. Misalkan matriks ini posisinya di baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya. Kalian paham ya? Dari di sini, kalau tadi matriks awalnya adalah ini, maka di sini harus dibuat hanya diambil EFHI. Baris pertama kolom pertama hanya elemen EFHI. Kolom kedua baris pertama DFGI, dan seterusnya. Kemudian sampai akhirnya di sini adalah dari sini bisa berubah menjadi adjoin seperti ini, maka harus ditranspos. Nah, ditranspos itu jangan lupa untuk matriks berordo 3 kali 3 untuk mencari adjoinnya, yaitu ini dikalikan dengan positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif. Oke. Kalau untuk lebih jelasnya, karena memang agak panjang untuk adjoin matriks berordo 3 kali 3 ini, perhatikan ini. Nah, matriksnya awalnya tadi apa? Ini kita bahas adjoinnya dulu ya, karena panjang. Jadi ini posisi yang ini di sini, ini posisi ini adalah posisi baris pertama kolom pertama. Maka kenapa kok dia hanya EFHI? Nah, ingat, kalian mau mengisi yang di baris pertama kolom pertama, maka dari matriks awal itu baris pertama kolom pertama dicoret atau tidak dihitung, atau baris pertama kolom pertama itu dianggap tidak ada, sehingga kamu hanya mendapatkan elemen yang lain yang selain baris pertama dan kolom pertama. Elemennya apa saja? EFHI. Sekarang kita perhatikan lagi. Kalau posisi baris pertama kolom pertama, maka yang dicoret di matriks awal yang nggak diikutkan adalah baris pertama kolom pertama. Kalau di sini, ini adalah baris pertama kolom kedua. Baris pertama dicoret ABC, kolom kedua BEH, maka sisa DFGI. Betul ya? Kemudian baris pertama kolom ketiga, baris pertama ABC dicoret, CFI dicoret, maka sisa DEGH. Nah, begitu seterusnya. Makanya kalian harus tahu di mana posisi baris dan kolom supaya kalian bisa menentukan mana yang dicoret atau memposisikan elemen untuk soal-soal selanjutnya mengenai matriks ini. Kemudian sampai di sini belum selesai. Ini belum dinamakan adjoin. Ini baru kita menghitung. Dinamakan adjoin kalau dia setelah kalian dapatkan seperti ini, langsung kalian transpos. Ini ditranspos, yang tadinya baris menjadi kolom, yang ini tadinya baris tuh jadi kolom sini. Tapi dengan syarat di sini dikalikan positif negatif positif negatif positif negatif dan seterusnya. Kita ke contoh soal. Jadi diketahui D negatif D 141, kemudian sampai seterusnya.
suruh menentukan inversnya, maka kita cari terlebih dahulu determinan. Dengan cara apa? Jumlah perkalian arah kanan dikurangi dengan jumlah perkalian arah kiri. Itu didapatkan 6. Kemudian determinnya sudah dapat, maka kita harus mencari adjoin dengan cara yang tadi sebelumnya. Dicari dulu adjoinnya dengan cara mengeliminasi setiap baris dan kolom sesuai letak yang akan kita isikan di mana untuk adjoin. Setelah didapatkan, maka langsung ditranspos, maka dapatlah adjoinnya. Langsung disubstitusikan ke rumus, maka didapatkanlah determinan inverse matriks D adalah 1/6, 2 negatif 7, negatif 12, 0, 4, 6, 3 negatif 9, dan 12. Gitu ya, Ibu harapkan setelah melihat video ini kalian bisa memahami. Jika memang kurang memahami, Ibu harap kalian tidak hanya ada satu video ini saja sebagai referensi belajar kalian, tetapi bisa membuka buku atau membuka internet. Silahkan cari referensi-referensi lagi yang lain untuk mendukung belajar kalian di rumah. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.